asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kok arane elek kek iku janjane apik kaya awakmu, sing kok arane apik jangan-jangan itu sebenarnya jelek untuk kamu. Saiki kon ana udan deres, saya kadang-kadang mikir nek anjene gak ono masalah tak udan-udanan timbangan aku nganggo payung. Aku sering ngono iku, aku nek dipayungi misalnya mudhun kendaraan dipayungi nang tempat transit ngono ya, aku gak gelem payungan karena aku tak udan-udan. Saling ngene lho, payungan iku apik dalam hitungan kita. Ojo terus meneh nganggo payung ya. Cuman ngene lho maksudku. Iki lumayan aku kudanan titik iki, lumayan iki misalnya 50 meter ngono ya. Karena sopor roh di antara 1000 titik hujan yang menimpa saya itu ono sitok sing karo Gusti Allah dikongkon ngeterno rezeki kaya aku. Dikongkon ngeterno berkah kaya aku. Iso tak gak ngono kira-kira. Nek awakmu nrimo apa-apa sing rada sawangane kon gak seneng rada elek sak piturute kurang tepak sak piturute sabar sopor roh justru sing kok arane gak tepak iku mang sing nggawa rezeki nang awakmu. Jadi pokoknya pedoman dari Allah gitu. Asa antuklihu syai'an sing kok arani kon gak sing arane elek mulane kon gak seneng, jangan-jangan itu mengandung kebaikan untukmu. Sebaliknya yang kamu junjung-junjung koyok Nabi kok buelani sampai ngluwi Nabi Muhammad, ngluwi malaikat Jibril, ngluwi Gusti Allah dhewe. Gak tahu kon ngomong sampai koyok ngono le membelani ketika kon belani Gusti Allah, gak sampai ngomong koyok ngono di medsos. Saiki jangan-jangan itu yang sebenarnya buruk bagimu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Pokoknya awakmu ojo gampang ngarani apa-apa, ngono ya rek ya. Jadi nek PT ojo bercita-cita koyok manuk. Nek manuk ojo bercita-cita koyok iwak lah ngono. Ini kesadaran paling awal. Tetapi tetap ada kreativitas, tetap ada inovasi, tetap ada ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa maslahat kalau tidak taat kepada kudrah dan iradah, qadha dan qadar. Jadi tetap dia taat kepada alamnya, kepada alamiahnya. Itu yang saya maksud. Jadi bukan gaule kreatif, gaule jadi gede perusahaan, tetapi ojo gede-gedean. Selama ini kan gede-gedean tapi itu duduk ekmu meneh. Kayak kon iku duwe warisan tanah ombo teko mbahmu, omahmu gubuk, terus ana wong teko kula mboten cocok omonge saya. Tanah sak menten ombone sampean mosok omah gubuk kula damelaken omah nggih. Ono terus kayak omah gede mungkin sampean bayari kapan-kapan gampang. Mungkin sampean cicil-cicil. Lalu digawe omah gede. Terus ono tokone barang, dikai modal barang, wis kari dodolan. Terus akibatnya satu, budayanya berubah. Nek wingi pating kerantel gombal iku ndek endi ya, keset gak jelas ngene kaya. Saiki mulai tuku keset apik kudu nesing gak ndodok, kudu longgo ya toh. Terus sak itu pokoknya berubah budayanya, berubah biayanya, konsumsi juga meningkat ya. Satu, itu akibat pertama. Akibat kedua adalah awakmu aku tuh nyecil iku mah omah terus. Suwe-suwe ada saat dimana kamu tidak mampu nyecil lagi, terus akhirnya diakuisisi ku mang, akhirnya aku nyecil nganggo omahmu, suwe-suwe nyecil nganggo lemahmu, entek mari ngono kon dilungkas dadi cleaning service nek omah iku sing teke tanggamu. Jadi jangan tidak menjadi dirimu sendiri. Nek arep diperluas di aku biyen tahun 78 tahun nulis tulisan jenenge etnotalentologi. Etnotalentologi itu artinya setiap suku bangsa, setiap kelompok masyarakat itu punya ciri sendiri. Jadi cita-citane ya beda. Cita-citane wong Mandar beda karo cita-citane wong Bugis, beda karo cita-citane wong Madura, karo wong Makassar, karo wong Toraja cita-citane. Lha kok iki sak donya dikongkon padha cita-citane sugih, gedhe lha ngono. Aku termasuk orang yang sangat gagal, pol gagale menurut cita-cita orang modern. Sugih gak, kuoso gak, dadi apa-apa gak kabeh. Aku iki lho roh apa tentang digital e-commerce lho roh apa aku. Aku lah gak roh apa-apa blas, aku old nemen. Gak roh apa-apa. Saya ilmu normal aja aku gak iso. Pesantren ya diusir 2 tahun wis diusir. Gorong sampai
kitab kuning cek waduh. Jadi mek mahfudzat kata-kata mutiara karo hadis beberapa ngono tok. Balaghah durung belajar, alfiyah durung belajar, pokoknya sembarang durung belajar. Jadi aku iki gak duwe dasar ilmu. Kuliah yang ngono, 4 wulan aku metu. Soalnya yakin bahwa aku iso nggarap. Oleh 4 menit aku langsung ngadeg, Pak, niki. Loh, kok enggak diisi? Mbok sampai urip ping 5, matek ping 5 gak iso nggarap iki, Pak. Aku tak di Malioboro ae, aku Universitas Malioboro akhirnya metu aku teko sekolahan. Asline jane gak duwe duit kayak bayar SPP berikutnya. Alhamdulillah ono alasan yang lebih bermutu, yaitu saya tidak mungkin bisa mengerjakan akunting ya. Akunting aku kan bayar ono ngene-ngene kok. Apa iki ono. Gak iso blas. Pokoknya aku mesti gak iso. Jadi saya tidak expert di bidang apapun. Aku iki gak pinter, gak ahli, modern ya ndak, tradisional ya gak. Lah kok aku diundang rene urusan e-commerce. Iku lah saking gobloke sing ngundang. Jadi aku mbela awakmu deh. Pokoknya wis aja ngurusin saiki, meneh urusan. Saiki siap-siap dadi wong sing insan kamil, ahsanut taqwim, ya. Uswatun hasanah. Itu sing saiki wis bapak-bapak aja dek ngersula, aja dek menesel. Wis saiki sing penting kon membangun manusiamu. Nek kon pinter lawak dadi pelawak sing berkepribadian. Nek kon dadi pelukis sing punya kepribadian. Saiki gak ono kabeh. Gak ono kabeh, ono pelawak tapi yo ngono iko. Ono ulama tapi yo ngono iko. Ono ustaz tapi yo ngono iko. Ono negarawan, sapa negarawan? Jadi gak dadi menungsone mergo sing diitung iku mek materine karo sisteme, manusianya tidak pernah diperhitungkan sama sekali sehingga tidak muncul tokoh yang berkepribadian. Karek Kartolo saiki. Tinggal Kartolo yang punya kepribadian, punya idealisme, punya ketahanan budaya, punya ketahanan politik, gitu ya. Liya-liyane wis ilang kabeh. Ngono ya, Rek ya. Oke. Sing tak maksud jangan tidak menjadi dirimu sendiri maksudnya ngene. Nek anjane kon PT, PTO sing temenan olehmu PT. Ngono lho. Aja PT gak atine meneng-meneng gak gelem PT mergo kepengin dadi banyak. Tak bebek. Gak tahu dadi bebek PT-mu ilang. Lah ngono sih. Dadi PT kon yo gak temenan, dadi bebek yo gak mungkin. Nah, kamu harus saiki delok awakmu sapa? Tentu saja awakmu duduk PT. Maksud saya itu kenalilah dirimu supaya kamu kenal Allahmu. Kalau kenal Allahmu, kau tahu nasibmu insyaallah. Digerabak hati. Jadi nek cara kayak orang manuk ya, 2 macam burung. Yang pertama burung dara. Jadi nek di Bali ku ono lomba burung dara ku dukur-dukuran miber ya. Itu setiap tahun ada lomba yang luar biasa. Nanti didelok terus kuwabe sing penonton sama yang ngiberno doro iku mang delok. Nanti nek doro niki wis mudhun disiki, dari mudhun disiki iku berarti kalah. Sing menang iku sing kari dhewe. Dadi sing munggahe dukur dhewe. Ngono ya. Engko sak rombongan mudhun kalah. Sak rombongan mudhun kalah. Terus ana meneh situk mudhun dianggap menang. Mergo dhek ijen liyane wis mudhun kabeh karek dhek. Wah, keplok kabeh. Mergo iku mang yang paling tinggi. Ternyata ketika mereka keplok ono meneh situk dari balik awan iku mudhun nyelworot. Ya. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Iku jenenge metiem nek Bali. Jadi ono doro metiem niku ketoke duduk sapa-sapa, ketoke gak ono. Ternyata kok ketika saatnya tiba mudhun teko peteng-peteng iku. Nah, Indonesia iki gak ngerti medium. Senengamu doro sing ketok, tok kon gak ro ono doro sing kok dilungkas nek wis wayahe mudhun. Iku kok sing mimpin awakmu. Ngono lho Rek, iki medium ya, siji. Nomor 2 Garuda. Garuda itu nama burung, bukan nama jenis burung, tapi nama burung itu ulung, ya.
Ulung iki ana sing jenenge Garuda, ana ulung jenenge Karjo, ana ulung Basio, ana ulung jenenge Baseman, ana ulung jenenge Garuda. Anda bisa cari ceritanya, Anda bisa browsing mengenai Garuda. Jadi pokoknya intinya Garuda ini tugasnya adalah membebaskan ibunya yang sedang dalam perbudakan. Tak singkat ya. Jadi ibu Garuda itu dihapusi karo Mbak Yuni di keraton itu. Maka dia dipekerjakan seumur hidup, jadi jongo seumur hidup karena terikat. Karena gini, ceritanya ini ono jaran Melayu terus bedean iko jaran apa jenenge buntute pote ta ireng. Soalnya jarane pote. Terus sing Mbak Yuni ngomong ya pote. Terus jari adiknya ireng. Ternyata ketika jaran itu mendekat, ireng temenan. Jadi sing menang siapa? Adiknya. Tapi karena ada medsos, irengnya iku mang dipotehno. Jaran iku mah ternyata ireng, tapi karena kalau dibiarkan item itu terbukti, nanti akan kalah adiknya iku. Padahal bapak nih sang raja mbelo Mbak Yuni. Akhirnya bapak nih mengerahkan 9 naga untuk ngidoni nyemprot ireng itu macam dadi poteh. Nula ceritanya rek. Akhirnya adiknya ditandatangani sebagai yang kalah. Akhirnya dia diperbudak oleh Mbak Yunya. Untuk melakukan apa saja harus mau, pokoknya kudu nganut. Nah saiki adik ini duwe anak jenenge Garuda. Garuda itu hidup tugasnya adalah bagaimana membebaskan ibunya. Garuda ini akan bisa membebaskan ibunya kalau dia sudah bisa mendapatkan air amerta, banyu amerta. Kalau di wayang itu namanya Perwitasari ya. Banyu amerta ini air kehidupan. Jadi kalau Anda mau menyelamatkan Indonesia, Anda harus kembali kepada susu ibu tadi. Kembali kepada yang sejati, yang asli, yang orisinal dari dirimu. Kamu jangan pernah menjadi seperti orang lain. Indonesia tidak bercita-cita seperti Cina, tidak bercita seperti Amerika, tidak seperti Arab. Ojo dadi wong Arab, ojo dadi merawakmu wong Indonesia, wong Jawa Timur, wong Surabaya, wong Sidoarjo lak ngono. Ya dadi yo iku. Nek kon temenan olehmu dadi wong Sidoarjo, engko metiem kon dukur dhewe. Cuman tirakat rek, koyok manuk Garuda, baru Garuda umur 40 tahun, dia secara alamiah dia akan terbang meninggalkan sarangnya, dia akan nyopot cucuke karo kukune. Carane nyopot-nyopot cakot-cakot nang watu sampai protol. Cakare yang ngono dicakar-cakarno sampai potol. Terus dia gak iso apa-apa, gak iso mlaku ngletak. Di antara sekian Garuda ada yang tidak tahan untuk ngletak seperti itu karena tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang lulus akan punya cucuk yang baru, yang tangguh, cakar baru yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Dia menjadi Bima Sakti. Kan gitu. Nah, awakmu rek wis tirakat to. Kalau mau melarat lak lumayan nah suwene. Kalau mau bingung lak lumayan suwene kon dadi Garuda yang lulus. Saiki kan gak duwe cakar, akan cokol cakarmu, akan cokol cocokmu. Punya kesadaran ojo wedi kon karo penderitaan, ojo wedi karo susah, gak apa-apa. Anjane urip iku angel, wong kon metu teko wetenge ibumu angele koyo ngono. Ibumu sampai sampai ngono iku. Angel ancene sapa sing ngarani gampang. Ngono ya. Jadi wahai Garuda-Garudaku di seluruh Indonesia, Garuda-Garuda muda, jangan ragu-ragu dan jangan cemas dan jangan gamang kalau engkau tidak punya cucuk, karena baru akan tumbuh cucuk yang akan sangat tangguh untuk masa depan bangsa Indonesia. Ngono ya, oke. Terus sebelum saya berang lagi, masih ada satu sedikit lagi saya ingin omongkan kepada Anda. Jadi Bima Sakti, Pak Bima tok asline. Maringu iso sakti ku ya apa ceritane? Mergo dihapusi karo gurune. Gitu mboten? Gurune ngongkon-kon
Cek sakti kon nang segara ndek kono ana naga rek. 9 jumlahe. Terus ternyata anjen dipakakno nang naga iku sing jenenge Bima, tapi Bima dengan keyakinan dirinya yang luar biasa, dengan keikhlasannya untuk menjadi Bima, ya. Bima ya Bima aku, gitu ya. Dia mencoba melawan 9 naga itu dan dia lolos dan dia mendapat kesaktian yang luar biasa sehingga dia didatangi oleh Dewa Ruci yang sangat kecil, tapi ujian terakhirnya adalah Bima yang gede awake melbu nang kupinge. Dewa Ruci itu dan iso bleng. Ini kamu akan berpikir mengenai mikro makro. Kamu jangan terjebak oleh materialisme bahwa mikro itu dalam makro. Tidak. Makro bisa ada dalam mikro. Indonesia bagian dari desa saya. Kurang jelas. Indonesia bagian dari desa saya. Bukan saya bagian dari Indonesia. Indonesia bagian dari cintaku. Betul enggak? Nah aku bagian dari Indonesia. Aku njaluk bagian. Aku bagian kok, endi bagianku. Aku tahu tak ngagi Indonesia. Gak tahu aku nagih babal pisan karena saya tidak merasa ada bagian saya di Indonesia. Kon sing tak kai bagian saya. Mergo awakmu bagian dari cintaku. Maka aku memberimu terus. Ngene iki duduk kewajibanku Mak Yan ngene iki kewajibane Depak, kewajibane MUI, kewajibane dinas sosial ngono wae. Malam ini ya. Seharusnya kan dinas apa Pak sing ekonomi sing lalu lah duduk aku lah. Apa sebabnya aku mau melakukan? Karena aku melihat menemukan Indonesia ada di dalam jiwaku dan hatiku. Dan aku tidak akan meminta apa-apa kepadanya. Aku yang akan memberi kepada dia. Aku akan men-CSR-i dia. Nah, CSR itu aslinya dari Van de Venter. Jadi biar nolak politik etis. Mengkot titik ya, politik etis tahun 1820 berapa gitu ya. Disitulah ada muncul yang namanya etika, kon mari ngerampok saunukai, kon saiki kudu wewe kudu balekno. Maka CSR itu adalah corporate social responsibility, itu duduk sedekah. Ojo perusahaan merasa ngekei wong. Duduk sedekah iku wae wong-wong iku kok sampai nolak ngono. Jenenge responsibility, pertanggungjawaban, sehingga dia itu kewajiban. Gitu ya. Jadi kuwekmu dhewe rek. Kalau bisa perusahaan itu sebelum berdiri pun dia sudah CSR dulu, akan luar biasa. Hebatnya perusahaan itu. Jadi wis CSR sik. Sadurunge dino toko wis weweh sik ngono ya. Ojo mari bati kayak weweh ngono lho ya. Ini rek ya. Oke. Saya agak campur bahasa Surabaya. Pokoknya menungso sak dunya iki salah ndelok awake, salah ndelok menungso, salah ndelok alam semesta dan salah ndelok Gusti Allah ya. Itu sejak abad 14. Dan sekarang puncak kesalahan itu. Wis to kon gaya apa mesti bubrah saiki iki. Wis to. Gak usah ngomong NKRI harga mati wis kan organe saiki. Ya. Karena sejak angka 1 dia sudah salah. Lorone mesti meleset, telune mesti meleset. Salahnya itu apa? Misalnya karena institusionalisasi, kemudian ada penggolongan, ada dikotomi, ada madhab dan seterusnya. Tiba-tiba kita mengatakan, kita berpikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita perdalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kon kakek melayu nang ndi kon? Tidak ada pilihan. Meskipun kamu tidak mau tauhid, kamu tidak bisa tidak tauhid. Gitu loh. Masalahnya gegermu ndek kene ta ndek kuno nek ngono. Kon ngadep rene ngadep rono, tapi kan mesti katut.
Nah, itu nanti berakibat pada cara berpikir, berakibat pada metodologi ilmu, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Gampangan ini. Aku tak gampang-gampang tuh aja angel anjane sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya kita itu sekarang kita ini apa? Materialisme. Terus lawannya adalah apa? Spiritualisme gitu ya. Itu kita bikin lawan. Dunia akhirat. Gelap terang. Itu kan dikotomi semua. Nyun sewu ya nek tak terusno. Api elek barang itu salah. Salah nek kon dikotomi itu salah. Kira tuh ngeluh kan muga-muga gendeng. Tak terusno iki. Gini loh. Kalau di Ma'iyah awal-awal saya pernah mengatakan hidup itu merohanikan diri. Bukan ada hardware, ada software, enggak. Hardware itu bagian dari software. Hardware itu adalah tampakan yang paling sederhana dari software. Yang disebut jasad, jasmani, jahr, ya, itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu. Kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses untuk tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cek gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge Sukma Nguntal Raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma Nguntal Raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawa wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adikne Kyai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5, dulur 5, 1 Kyai Sapu Jagat. Terus Nawang Wulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh. Angel. Kegendeng arek-arek susu ya Pak. Artinya yang namanya Sukma Nguntal Raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasone. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak selalu di atas permukaan air. Okay. Nah, dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia
dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal, yo nek teori aku yo tahu sih jadi apa jenenge meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya, mungkin jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, sukmo nguntal rogo itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu, menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh. Itu yang namanya tauhid. Ya apa yang jelas nona angel banget ini. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gue. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru. Ngelihat hidup ini kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus maringunu sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu ada yang megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, syukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu. Maka kamu stres. Kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad. Yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek. Oke, tak baleni sukmo nguntal rogo. Ya. Sukmo nguntal rogo itu artinya di maiyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukmo nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iku ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi, nek di hadis itu partisi C-prom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa yang berang jenenge berang? Komen lain, ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, bener gak, Bang? Bener ini zaman besi rano sing ngalami iki. Iki zaman Windows kabeh pisan. Oh iya, oke. Wis Windows kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E, D, C kan gitu. Nah, dalam waktu DOS dulu disebut C-prom. Jadi dulu Windows itu kalau booting itu nanti DOS dulu, baru ada C-prom,
slash ya titik 2 slash terus Anda ketik Windows baru keluar windownya kan itu waktu dulu ketika masih pakai DOS. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki C-ne iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti enggak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cukul dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika tentu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyat, ya pemerintah sampai uang haji loh katanya infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendi kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya ndak mau disembah. Siapa ya? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah wis sama. Gitu loh. Nah berhala itu lambang berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad. Kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan itu kutub lain dari jasad. Ya, tajesid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Bisa dunia itu deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kalau rahmatan lil alamin berarti bukan hanya rahmatan lil muslimin. Jelas ya. Bukan hanya rahmatan apalagi lil nahdiyin, lil muhammadiyin, lil ma'iyin. Rahmatan lil alamin itu bahkan tidak hanya rahmatan linnas tapi juga rahmatan untuk semua makhluk Allah. Dari malaikat termasuk setan. Biarkan setan bertugas bagaimana tugas Tuhan, itu rahmat untuk dia karena dia nanti dapat pahalanya sendiri gitu. Mbuh pahalanya berupa neraka, nek siksaanmu berupa surga, moga-moga kan itu. Jadi nek rahmatan lil alamin berarti bukan rahmatan hanya lil muslimin. Kan begitu. Jadi tidak terus orang Islam tuh hanya boleh bantuin orang miskin Islam. Ora nek ana wong tiba saka motor takoni sik muslim ora. Golkar apa PDIP? Kowe pro Mega apa pro Wan? Bahkan rahmat untuk pohon, rahmat untuk sungai. Di rahmatin alamin itu seluruh ilmu di kampus Anda terangkum. Satu ya. Maksudnya gini, nek gula kuwi ya legi. Nek kalau api itu ya panas, membakar. Kalau dia tidak membakar bukan api, kalau tidak manis dia tidak. Kalau tidak manis dia bukan gula. Tapi kan tidak semua yang manis itu gula. Jadi mungkin enggak rahmatan lil alamin ini muncul dari yang bukan muslimun itu. Tanpa ndak apal ayat tak wurui rong kalimatnya angel banget. Tapi dia rahmatan lil alamin produknya terus menerus. Sementara Anda tahu sekarang keadaan dunia sekarang ini. Anda menjadi orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah saja dimarahi kok. Padahal mayoritas ahlu sunnah wal jamaah ngerti nggak ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Kalau pakai logika pacet, lah Rasulullah dewe itu ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah ya rasuni, rasi'ah, ramawati, RNU, apa menema iya. Masuk Rasulullah ketua ma'iyah lah ya ora. Apalagi alhamdulillah ma'iyah itu saking inginnya
menerapkan rahmatan lil alamin, dia tidak mengadakan dirinya. Makyah itu ndak ada ya ndak apa-apa lah, ngono prinsip kita. Ora kowe ora melu makyah ora apa-apa, kowe ora nyebut makyah ya ora apa-apa. Ning kowe rugi ning ngono tok. Gitu. Nah, itu logikanya dasarnya cuma seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita ukur itu. Siapapun Anda harus menjadi rahmatan lil alamin. Produk kehidupan Anda ya akhlak Anda, keputusan Anda, lingkungan Anda. Nah, makyah ini alhamdulillah mencoba menjadi produser rahmatan lil alamin. Maka tidak dipikir iki sing teko sapa, cah ngendi, wis adus apa durung, katoke kredit ora, wis ora dipikir, pokoke rahmatan lil alamin. Bisanya cuma seperti itu. Nah, itu rumus dasarnya, saya kira hanya seperti itu. Tinggal Anda pakai parameter ini untuk melihat, loh, kok sing iki dipateni, kok sing kae dipateni, kok sing iki diusir, kok iki diobong omahe, kok pesantrene di obrak-abrik. Gitu loh. Jadi sekarang orang Islam mengkafirkan orang Islam, tapi kalau orang Kristen malah beda. Jadi saiki ISIS itu tidak akan bunuh orang yang bukan orang Islam. Jadi mulanya kata, api mlebu Buddha, Hindu, malah aman. Jadi besok bening YouTube ana judul MH masuklah Buddha, ngono kok. Nyenengke kuwi aku seneng nek difitnah ngono kuwi. Semakin saya difitnah kan semakin orang salah paham. Ngono ya teman-teman sekalian ya. Jadi Ramadan Ramen dasari gitu aja. Sepuisinya Pak Mustafa tadi memberi contoh kasus toh. Memberi contoh kasus Ramadan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu tidak hanya orang sholat, tidak hanya orang puasa, tapi produk dari latihan puasa hidupmu, sholat sebagai training mentalmu, memproduk apa di dalam keterlibatan sosialmu. Makanya letaknya agama itu di dapur, tidak di warungnya. Nek warungnya iki sing urusane pembeli itu ya meng sehat pora, bersih pora, enak pora. Ah perkara kuwi produsere kuwi NU Muhammadiyah kuwi lak kompore. Ben wae ana kompor merek LDII, ana sotil merek MTA. Wis ben wae rasa ngerti kuwi sing penting panganane sehat, kan begitu. Kalau kemarin di Lampung saya memberi contoh lain, agama itu istri, gitu. Salah satu metafornya, istri itu tidak usah dipertandingkan. Kamu tidak usah dialog antar istri, mendialogkan bojoku, nek bojoku ngene. Kowe seminggu ping pira kowe? Rasa ngono kuwi. Dan kamu tidak usah mempertengkarkan dan mempertandingkan istrimu. Dia adalah bagian dari nyawamu dan itu aurat hidupmu. Cintailah dia dan tidak usah mempertandingkan dengan cinta orang lain. Kalau kamu berselera kepada wajah yang bulat, tidak usah menyalahkan tetanggamu yang seleranya wajahnya lonjong. Lah saiki lak do ngono kuwi, nek ora padha karo kowe yo dipateni. Allahu Akbar dor ngono kae. Enak tenan kuwi. Allahu Akbar dor, Allahu Akbar pecahi ngono kae. Allahu Akbar itu kan, mohon maaf, Allahu Akbar itu kan peristiwa yang muncul dari mulut kita ketika pikiran dan hati kita berjumpa dengan kejadian atau fakta yang sangat mengagumkan sehingga kita menyebut betapa besarnya Allah, gitu kan? Ono cawe itu ayu banget Allahu Akbar. Ngono kae. Iki mung delok imam Allahu Akbar, apane sing Allahu Akbar? Upamane lho. Ning yo ono lho sing delok imam yo Allahu Akbar, TKW Hongkong. Kalau subhanallah itu kita menjumpai sesuatu yang kotor sehingga kita harus mengingat kesucian Allah. Kalau alhamdulillah simpel lah, pokoknya bersyukur. Kalau astagfirullah ya kini kerasa salah, astagfirullah. Allahu Akbar menurut saya karena kekaguman gitu loh. Nah saiki iki wis kabeh nganggo siji, wah antum subhanallah, itu berarti yang wong kotor. Ya ta? Lah Mbak Fia ning Bandung iki ditakoni kejebak di sebuah pengajian, dikerubungi wong. Loh Mbak Fia sekarang tinggal di mana? Di Jogja. Subhanallah di Jogja. Si Mbak Fia, loh Jogja karo subhanallah hubungannya apa? Dadi wong saiki saking Islame iki cangkeme iki ngono ya. Ya Rob, ya apik kuwi apik ning mbok ana ketepatane nek baji ning kupluk ngono lho ya. Aja baji ning pundak. Ya ora penak to ya. Gitu loh.
Nyun sewu Pak Haryanto, tolong dilihat di sejarah. Kapan Islam pernah rahmatan lil alamin dalam sejarahnya? Berapa persen dari sejarahnya? Setahu saya hanya di Madinah. Ba'da Fathul Makkah Rasulullah meninggal, di 3 minggu sudah enggak rahmatan lil alamin. Nah, kita akan membangun rahmatan lil alamin periode kedua Ba'da Madinah sebentar lagi. Oh, sudahlah. Ini umat Islam di seluruh Timur Tengah menyerahkan Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa yang sementara disebut bangsa Indonesia. Ya. Mereka tidak mampu. Mereka bersatu di antara mereka pun tidak berani. Di sini andalan Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, mari mulai belajar siapa diri kita itu. Mari kita mencoba mempertanyakan setiap pemahaman kita mengenai bangsa kita, Indonesia, segala macam. Kita pertanyakan kembali. Mari kita batalkan dulu, terus kita dandanin lagi. Anda harus kenal Nusantara itu apa. Anda harus kenal sejak kapan sih bangsa kita itu ada. Lebih tua mana kita dari Cina, lebih tua mana kita dari Yahudi, lebih tua mana kita dari Yunani kuno, lebih tua mana kita dari Cina kuno, lebih tua mana kita dari India. Kok tiba-tiba kita menjadi bangsa paling junior, sehingga kita bisa tuh supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Asui cik mundur lagi boleh ya. Aku lah jane menuduh kowe iki sing ketinggalan le, ngono toh? Tiba-tiba ngomong gitu. Kita itu paling tua. Kita paling tua. Dan peradaban kita sudah sangat sempurna. Sebatas manusia, tapi sudah semua lengkap. Bill Gates 3 minggu di sini tilang-tilang ning hotel Bill Gates, bingung ngarep terus ke piye musuh Apple. Di sini diajari wacana. Perdana Menteri Israel dan timnya itu semua bukunya buku-buku mengenai Nusantara. Menteri-menteri di Prancis itu belajar mengenai Nusantara. Leiden buku-buku yang dicuri dari Irak akan dikembalikan ke Indonesia karena mereka tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Sudah dibaca khatam tapi kok tidak ketemu-ketemu. Anda harus belajar tahun 1498 sampai 1502. Di situ adalah proses di mana kita mencoba melawan dengan cara menyembunyikan sejumlah hal, dengan cara memberi kode-kode, password. Misalnya teman kita, saya nggak sebut namanya, dia, lu negara Kertagamanya itu apa? Ke undang-undang negara Kerto ya apa? Gomo ya apa? Itu jelas kita penataan agama Islam. Wah, suka banget tapi nak diceritake kapan-kapan Bapak Sidik ya. Bapak Sidik ya, nang pokoke siap lo ya. Tenang, siap adus kita iki kowe. Ya. Jadi urip niku sawang sinawang. Aja ngrasa nek jenengan sengsara ijen. Mungkin kula tak cerita nek nggon sengsara, kula tak cerita Kyai Kanjeng kali kula nggih. Nek arep balapan sengsara aku ya rada ora kalah-kalah banget lah ya. Nek arep pertandingan sengsara gitu. Jenengan sing duwe sawah aku ora duwe, jenengan duwe penggawean aku ora duwe. Aku umur 24 mlaku urung tau duwe penggawean tenanan. Kulo tahu dadi wartawan tahun 72 sampai 75 niku gaji terakhir saya 4.500 rupiah. Kulo nek mangan niku 50 sagol satu kali makan 50 rupiah. Jadi sego karo sayur, mbuh sayure sok tempe, sok terong, sok apa pokoke waton ngoten niku. Niku 20 rupiah. Nek tanduk 15 rupiah dadi 35 rupiah. Teh panas 10 rupiah. Nggih. Sisa 5 rupiah ya, dari 50 itu sisa 5 rupiah kerupuk loro. Sehari saya makan itu 50 kali 3 kali makan. Jadi ming 150 rupiah lah. Gaji saya 4.500 sebulan.
Itu sampai hitung dhewe cukup apa ora. Dan kemana-mana ora iso ora ono angkot, ora ono ojek, ora ono ya mlaku. Jadi sehari itu jalan itu sekitar 20 km lah. Setiap hari rata-rata. Durung meneh antar kota, kula niku Jogja Magelang mlaku sering. Jogja Wates mlaku sering. Kula teng Ponorogo Medion mlaku, Gontor Medion mlaku. Jombang teng desa kula nggih mlaku. Ibu kula niku ditinggal bapak kula umur 49, anake 15. Jadi ibu kula niku meteng gendong bayi karo gandeng cah cilik. Iku ben taun ngoten niku andur kula ndelok ibu kula mesti ikine mesti meteng karo gendong bayi terus nonton bocah sing Kang Masih sing digendong niku terus menerus sampai 15 orang. Saya nomor 4. Jadi adik kula 11. Nggih, dari satu ibu. Gitu nggih. Ayah saya meninggal dalam keadaan bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi punya hutang sangat banyak dalam 3 tingkat. Zaman semono urung ono miliaran lah. Zaman semono ono utang jutaan, ono sing utangi atusan ewu, ono sing utangi puluhan ewu. Sing puluhan ewu urung karuan iso kebayar, apa meneh sing jutaan. Jadi ayah kula ora ono, kuwi kula kali Kang Mas kula, adik-adik kula kabeh langsung hari itu juga berhenti sekolah. Mulane kula mboten sekolah niku ora mergo gaya, ora mergo ora duwe duit tenan. Gitu loh. Dan ibu saya nyun sewu lah. Kita ndak punya apa-apa, omah. Jadi ayah saya itu meninggal dengan harta terakhir sertifikat rumah. Di sertifikat itu ada lingkungan rumah, itu ada sekolahnya, ada masjidnya, tapi satu sertifikat tanah. Itu kali ayah kula digawa lunga saka Jombang nang Sidoarjo, golek bank sing rada larang nek nyili, rada akeh. Begitu nyilih duit, bali kecelakaan. Ayah saya seminggu baru kita temukan. Duitnya hilang, sertifikatnya hilang, omahe hilang, orang dia apa-apa. Meskipun tidak ada yang ngeklaim, ya, artinya kita bertahun-tahun itu orang kecil ya omah iki, karena sertifikatnya serono. Lah niku pun untuk makan sehari-hari sudah kita jual semua. Wis apa wis sebutan apa lemari bu kokean kegedean kuwi dol. Cagak niku kayune didol. Sudah ibu saya tinggal tikar sama satu bantal tok, tikar ora karpet ora. Wis ora ndek apa-apa, meja, kursi kabeh wis didol kabeh. Itu tahun 73, 74, 75. Jadi kula teng Jogja niku nglumpuki koran bendina mungkin nek entuk seminggu kae wis rada akeh kula taleni kula panggul ngeten iki mlaku teng pasar Beringharjo. Dinggo mangan. Jadi ae wis arep balapan sengsara apa piye? Arep cerita-cerita sing ora-ora piye? Jenengan wis tau ora mangan pirang dina? Aku takon, malam pertama rasane piye nek ngelih kuwi? Isuk ra mangan, awan malam bengi ra mangan. Kira-kira iso turu ra bengi kuwi? Ya. Terus isuk tetep ya ora iso mangan ra duwe apa-apa. Njur awan rasane piye hari kedua, sore bengi meneh kira-kira awakmu rasane piye? Panas terus piye? Rada nduduk-nduduk piye? Malam pertama isih miso-miso ora. Isih mangko, isih sengsara. Tapi malam kedua wis rada siji. Lemes ning wis rada arep miso wis ora kuat. Arep nelongso wis ora kuat. Belum lagi hari ketiga, malam ketiga piye wis. Carane ben ora nglih niat ana poso. Diniati poso. Umajan ra ono kok mending bangane ra ono karo ngaplo ya ta mending diniati poso sisan. Jenengan iku nek melarat iku ya aja ditambahi karo sedih hati. Wis melarat sedih bodho to niku. Nek melarat goleki piye carane ben seneng. Gitu loh, ben seneng. Nah, makanya kita harus punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gua ayo diomongke bareng-bareng.
Sing saged nulung jenengan sapa melih? Mosok arep nyilih duit nang Pak Kapolsek, mosok arep nyilih duit nang Pak Lurah arep cukur jenggot ra iso ya. Gitu. Apa disilih duit bendino. Jadi pokoknya ngeten nggih, nanti kita omongkan, sampean ngomong nggih. Nanti kita omongkan piye carane ben urip iki seger. Piye jar urip ben dedeg, ben patrape atine, pikirane tetep apik, ben tidak putus asa, kita tetap gede atine ora masalah. Nggih. Saya itu kan seharusnya juga ndak di sini nek aku iki nuruti apa sing aku iso. Menurut sampean kula dadi menteri iso. Dadi presiden iso ora kira-kira. Nek dibanding sing tahu-tahu kuwi. Nek kula gelem kira-kira iso mboten. Aku dadi pengusaha gede iso ora. Aku kenal kabeh kok. Dan aku njaluk sapa wae dikeki, ning aku ora tau njaluk lho. Ora tau njaluk. Kenapa Pak Harto dulu tidak marah sedikit pun ketika saya kritik zaman tenanan kemudian gini pengusaha tenanan. Tapi Pak Harto tidak pernah marah kepada saya karena begitu saya mau ditangkap Pak Harto yang melarang untuk menangkap saya karena sebentar kalau Cak Nun itu dia ngomong itu apa adanya, dia tidak punya kepentingan politik, dia tidak ingin jabatan, dia tidak ingin apa-apa. Dan dia adalah satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit kepada saya dan tidak pernah saya kasih duit ngomong ngono kuwi. Itu Pak Harto cerita kepada saya di depan anak-anaknya. Jadi besok-besok anak-anakku nek ana apa-apa kuwi golek ana Cak Nun kae ora wong ora duwe pengin apa-apa kae. Kae wis digawe Novia wis seneng atine. Dan Pesawat Pak Harto niku sing terakhir niku sing kula mboten setuju niku. Napa Cak? Ini satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit ke saya dan tidak pernah saya kasih duit. Niku kula gelo niku, Pak. Soalnya kabeh niku ngarani kula digawe duit jenengan lho. Nek niku ada masuk mlebu neraka wong mitnah kula e. Aku mung tuku mobil elek banget jare Pak Harto sing nukokke. Ming diri-diri gawe omah mboko sithik niku jare Pak Harto sing gawe. Gitu aku Pak Harto niku jenengan niku seneng men nek ana wong mlebu neraka lho. Piye kok? Maksude piye, Cak? Lah iku do mitnah aku niku lak mlebu neraka doan. Lah terus karepe piye? Nek pengen ora mlebu neraka ya di aja dadekke fitnah. Ya diwujudke ngono kata. Nah, guyon tapi terus ampun ngoten to, Cak. Justru karena saya gitu itu jadi dia malah tidak berani berinisiatif apapun kepada saya. Jadi kula niku seneng malaikat, Pak. Kula niku seneng wong wedok ayu, seneng duit oke, seneng, nggih. Seneng. Ya pengen sugih, ya pengen sembarang kula nggih pengen kaya jenengan kabeh persis. Ning pengen ku nang duwe iki kalah karo gengsiku nang Gusti Allah. Mboten Gusti mboten, kula mboten kepencil ten donya. Nah, kuwi aku kuat banget soalku. Ambek dunya diglethakke ning ngarepku wis pira duwite ning ku isin nang Gusti Allah ki luwih gedhe mbangane ndilat duit-duit kuwi. Ngoten lho. Nek pengin jenengan lah ya pengin to rabi ora ming siji to asline. Nek diselulupi atine nika nggih purun to jane. Kersa to Mas Jan. Mburi-mburi jane ya pengin ning karena ada faktor lain. Tidak hanya keinginan hidup itu, ada pertimbangan, ada kearifan, ada harga diri, ada martabat, ada kemaslahatan bersama, gitu. Itu semua menjadi bahan untuk menimbang apike mangan sepiro, mangan opo, rabi sopo, rabi piro, orang jur kabeh keinginannya dituruti. Kita hidup bersama-sama. Jadi misalnya erong kepingin gede, ya. Nek rak kudu sesuai karo mripate karo pipine. Ndase pengen gede anggo luwih gede mbangane awake. Jadi berapa besar kepala, berapa panjang jari harus sesuai dengan keseluruhan badannya. Begitu juga di dalam kehidupan sosial. Ojo njur menonjol dhewe, ampuh dhewe ora, ayo bebarengan ben iso patrap lan pepantes kuwi iso diterapke ning uripe bareng-bareng.